Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bantuan pemerintah untuk masyarakat yang sedang berusaha atau pengusaha. Nah, di video kali ini aku udah dapat juknisnya. Ini sebenarnya udah terbit dari bulan April kemarin, tapi aku baru dapat beberapa hari yang lalu. Jadi aku share ke teman-teman yang memang belum tahu infonya juga sekarang. Jadi ini bantuan dana pemerintah melalui Kemenpora ya teman-teman, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jadi kita mulai aja. Apa sih persyaratan dan gimana sih cara daftarnya? Nah, ini dia. Nah, ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2018 atau COVID-19 ya teman-teman. Jadi, siapa-siapa aja sih yang berhak mendapatkannya? Nah, ini dia. Bantuan pemerintah, bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah non-pemerintah. Lalu, siapa aja sih yang mendapatkannya ini? Yaitu prawirausaha muda pemula, yang selanjutnya disebut pra-WMP, adalah pemuda yang memiliki mental dan spirit kewirausahaan serta telah menuangkan ide usaha dalam bentuk rencana bisnis tertulis yang akan ditindaklanjuti. Jadi pra-WMP ini dia belum ada usaha, tapi dia udah punya ide, punya rencana, punya niatan gitu. Jadi boleh juga ikut daftar. Nah, yang selanjutnya wirausaha muda pemula. Yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda pemula yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda pemula yang sedang berkembang. Nah, ini dengan syarat dia sudah memiliki usaha 3 bulan berjalan. Lalu, wirausaha muda pemula yang sedang berkembang adalah wirausaha yang sudah memiliki dan mengelola usaha minimal 12 bulan sampai dengan 42 bulan sejak pendirian usaha dan telah memiliki serta menggaji karyawan. Nah, selanjutnya sentra kewirausahaan pemuda atau SKP adalah pusat kegiatan bisnis kelompok wirausaha muda pemula pada wilayah tertentu di mana terdapat aktivitas kerjasama dan aktivitas saling terkait dalam penggunaan sumber daya dan atau proses produksi barang dan jasa. Lalu selanjutnya ada sosiopreneur adalah wirausaha muda yang sukarela dan fokus terhadap solusi sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Jadi di video ini aku mau fokus ke pra-WMP, WMP, dan wirausaha muda pemula yang sedang berkembang dan sosialpreneur ya teman-teman. Nah, jadi untuk persyaratannya apa aja sih kira-kira persyaratannya? Ini aku skip aja ya. Seperti aku bilang tadi, tujuannya ini adalah untuk membantu para pemuda melalui perorangan dan organisasi kelompok usaha dalam mengembangkan potensi kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian pemuda. Nah, selanjutnya rincian bantuan. Yang pertama itu tadi paket WMP teman-teman. Paket bantuan bagi pra-WMP dan WMP senilai 10 juta rupiah. Lalu paket bantuan untuk WMP yang sedang berkembang yang memiliki usaha minimal 12 bulan sampai 42 bulan itu bantuannya senilai 15 juta rupiah, dan untuk paket bantuan bagi SKP senilai maksimal 35 juta rupiah. Lalu paket bantuan bagi sosiopreneur senilai maksimal 10 juta rupiah. Nah, untuk SKP itu kayak kelompok, kalau di sini tuh kayak kelompok tani gitu teman-teman, kayak perkumpulan dari beberapa usahawan gitu ya. Nah, jenis kegiatan usaha yang dibantu itu diprioritaskan di bidang pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, industri boga, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pendidikan.
usaha-usaha lainnya yang terdampak COVID-19 yang prospektif berbasis informasi teknologi dan industri kreatif antara lain periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, industri pakaian, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, jasa pariwisata, pendidikan, sociopreneur di berbagai bidang. Nah, penggunaan bantuannya nih, penggunaan dananya untuk apa aja sih? Yang pertama, bagi UMP dan sociopreneur digunakan untuk biaya pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama tuh teman-teman, biaya produksi. Itu termasuk pembelian barang baku, bahan penunjang, dan peralatan. Terus yang kedua, pemasaran atau promosi produk. Terus selanjutnya, mengikuti pelatihan atau kursus pengembangan kewirausahaan sesuai usaha yang dijalankan. Lalu bisa juga untuk biaya sewa. Lalu biaya-biaya pengeluaran lainnya untuk pengembangan usaha dan kewirausahaan sosial kemasyarakatan. Nah, kalau ini penggunaan bantuan bagi SKP. Nah, selanjutnya adalah persyaratan prosedur. Jadi, yang pertama persyaratan bagi pra-WMP, WMP, dan WMP yang sedang berkembang dan sociopreneur itu yang pertama itu warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun pada 31 Desember 2020. Jadi untuk yang di atas 30 tahun atau di bawah 16 tahun mohon maaf belum bisa ya teman-teman. Terus memiliki KTP. Lalu untuk pra-WMP memiliki ide rencana bisnis tertulis yang akan ditindaklanjuti. Kalau untuk WMP itu memiliki usaha minimal 3 bulan. Lalu untuk WMP yang sedang berkembang memiliki usaha minimal 12 bulan sampai dengan 42 bulan. Nah, dan memiliki usaha sosial yang sedang dijalankan minimal 3 bulan untuk sociopreneur. Lalu selanjutnya, bukan merupakan PNS, tenaga akademisi, atau TNI atau Polri, berarti guru atau dosen nggak bisa ya teman-teman. Lalu memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP wajib. Lalu memiliki rekening aktif, boleh di bank mana aja. Lalu mengajukan proposal pengembangan usaha dan yang prospektif lengkap dengan rincian anggaran biaya dan analisis usaha. Selanjutnya melampirkan catatan keuangan atau print out mutasi rekening minimal 3 bulan terakhir. Terus melampirkan surat keterangan usaha atau surat keterangan domisili usaha yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau kecamatan setempat. Lalu belum pernah menerima bantuan WMP sejenis dari Kemenpora, teman-teman. Lalu bersedia menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda. Nah, ini untuk sentra kewirausahaan pemuda aku skip ya teman-teman karena fokus kita ke WMP. Nah, khusus bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan pengembangan kewirausahaan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus berpedoman dan mengikuti protokol kesehatan dan protokol kepemudaan yang ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus pakai dalam nanti kegiatan harus pakai masker, harus jaga jarak, tidak boleh berkerumun dan harus selalu cuci tangan. Nah, sistematika proposal bagi WMP, pra-WMP, dan WMP yang sedang berkembang dan sociopreneur. Jadi nanti pemohon mengisi dengan melengkapi form isian data dan atau dokumen sesuai dengan yang tertera pada aplikasi. Jadi nanti gini teman-teman, kita nanti masuk ke website Kemenpora, lalu kita membuat akun WMP. Kita disuruh login membuat akun dulu, ya kan teman-teman. Lalu nanti ada form untuk pengisian data tadi. Jadi form isian data itu memang dari aplikasi Kemenpora. Jadi kita tinggal ikuti aja langkah-langkahnya teman-teman. Nanti aku juga di video selanjutnya aku akan juga share gimana cara daftarnya teman-teman.
sistematika proposal bagi SKP. Ini dia teman-teman, aku skip aja ya. Nah, jadi nanti proses pencairannya dilakukan oleh penerima bantuan menerima dokumen elektronik perjanjian kerja sama melalui aplikasi untuk kemudian dibubuhi ditandatangani digital antara penerima bantuan dengan P2K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, penerima bantuan membubuhkan tanda tangan digital dan surat pertanggungjawaban mutlak yang diterima melalui aplikasi. Lalu penerima bantuan membubuhkan tanda tangan digital dan surat pertanggungjawaban belanja yang diterima melalui aplikasi. Proses penandatanganan dapat dilakukan secara digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti teman-teman, pencairannya itu teman-teman langsung masuk ke rekening kita setelah kita menandatangani tadi persyaratan-persyaratan yang mereka kirimkan. Ini dia. Nah, lalu setelah pencairan kita melakukan kegiatan. Setelah itu ada laporan kegiatan dan akuntabilitas keuangan. Jadi dana yang telah kita pakai itu bukan kita pakai langsung habis gitu, enggak. Jadi ada laporan kegiatannya. Jadi itu berisi pendahuluan, profil singkat usaha, deskripsi penggunaan bantuan, manfaat bantuan bagi pengembangan usaha, permasalahan dan kendala dalam penggunaan bantuan, masukan bagi pengelola bantuan, dan beserta lampiran-lampirannya. Jadi nanti ada data pendukung seperti dokumentasi, foto lokasi usaha, barang produk yang dibeli, dan hal-hal yang dianggap perlu dilampirkan. Nah, jadi laporan pertanggungjawaban tadi sejalan dengan laporan kegiatan tadi. Ini dia, tidak berita acara serah terima sesuai lampiran yang memuat jumlah dana awal, pekerjaan telah selesai dengan perjanjian kerjasama, pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Nanti ada juga kopi rekening koran, rekapitulasi pengeluaran, dan fotokopi kwitansi dan daftar tanda terima, teman-teman. Nah, jadi apabila terdapat sisa dana bantuan dan jasa giro yang timbul dana bantuan yang telah diterima oleh kita, maka kita wajib untuk segera menyetorkan ke kas negara. Jadi kita wajib mengembalikan dana yang masih sisa itu, teman-teman. Nah, setelah itu ini aku kasih tunjuk ininya lampirannya, form lampirannya. Ini untuk yang SKP ya, teman-teman. Nah, ini untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ini dia untuk WMP dan SKP. Yang kedua, ini ada surat pernyataan tanggung jawab belanja. Nah, selanjutnya ini ada berita acara serah terima. Nah, ini adalah contoh masker, teman-teman ya, contoh alat pelindung diri yang direkomendasikan. Jadi ada logo Kemenporanya. Warna bahan dasar masker putih, logo berwarna hitam, putih, dan merah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar aku makin semangat bikin video lagi untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.